Dalam berita yang sangat menarik, Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, menjadi korban terjerat marakah warga negara sendiri selama dia bersenang-senang di pantai Tel Aviv. Ben-Gvir, yang dikenal sebagai Menteri Garis Keras, dipanggil pembunuh dan teroris oleh beberapa pengunjung pantai, sehingga akhirnya diteriakkan dengan pasir oleh seorang wanita. Aksi-aksi tersebut terjadi setelah media Israel mengunggah video yang menunjukkan Menteri Keamanan dan keluarganya tiba di pantai tersebut. Tindakan warga Israel itu merupakan tuduhan terhadap publik dan oposisi Israel yang menghalangi potensi pertukaran sandera dengan Hamas. Hal ini terjadi karena otoritas Israel memperkirakan lebih dari 100 sandera masih ditahan oleh kelompok Palestina, Hamas, di Gaza, yang beberapa di antaranya diyakini telah meninggal dunia. Selama beberapa bulan, pemerintah AS, Qatar, dan Mesir telah berusaha mencapai kesepakatan antara Israel dan Hamas untuk memastikan pertukaran tahanan dan gencatan senjata, serta mengizinkan bantuan kemanusiaan memasuki Gaza. Namun, upaya mediasi terhenti karena penolakan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk memenuhi tuntutan Hamas yang meminta agar perang dihentikan. Perang yang sedang berlangsung di jalur Gaza telah menewaskan hampir 40.900 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan melukai lebih dari 94.200 orang lainnya. Blokade yang sedang berlangsung di daerah kantong Palestina itu telah menyebabkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang parah. Pemerintah Israel menghadapi tuduhan genosida atas tindakannya di Gaza tersebut. Di Korea Selatan, Jaksa Korea Selatan mengidentifikasi mantan Presiden Moon Jae-in sebagai tersangka dalam kasus suap. Kasus ini melibatkan dugaan perlakuan istimewa terhadap menantu laki-laki Moon dalam mendapatkan jabatan tinggi di sebuah maskapai penerbangan. Sebagai imbalan, pemerintahan era Moon diduga mengatur penunjukan penting terhadap seorang politisi Korsel yang mendirikan maskapai penerbangan yang menjadi tempat menantu Moon bekerja tersebut. Dugaan praktik suap itu terjadi beberapa tahun lalu, namun penyelidikannya masih berproses hingga kini. Selain berita-berita di atas, berikut adalah beberapa berita internasional yang menarik perhatian. 1. Paus beluga yang diduga menjadi mata-mata Rusia ditemukan mati di perairan Norwegia. Paus beluga itu terlihat mengenakan tali kekang dengan tulisan peralatan St. Petersburg yang membuat para pakar meyakini paus itu mungkin telah dilatih oleh militer Rusia. 2. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, bersumpah akan membalas dendam ke kelompok Hamas setelah pasukan Tel Aviv menemukan 6 jenazah sandera di terowongan bawah tanah di jalur Gaza. 3. Investigasi final Iran terhadap kecelakaan helikopter yang menewaskan Presiden Ebrahim Raisi, menemukan bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh cuaca buruk. Berita ini mengandung banyak informasi yang menarik dan mengenyangkan. Semoga dapat memacu pembaca untuk lebih aktif dalam mendengarkan berita dan menyampaikan pendapatnya.